warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana tindak lanjut program pembelajaran PJOK berbasis proyek melalui komunitas belajar di SMA Negeri 6 Mandau. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 6 Mandau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Kepala Wakil Kurikulum SMA Negeri 6 Mandau, Ibu Rika Biasari, SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 6 Mandau. Baik, tanpa memperpanjang kalimat saya selaku protokol, mohon izin untuk memandu kegiatan pada hari ini. Dan langsung saja masuk ke susunan acara yang pertama, pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua yaitu kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Mandau yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Rika Hartia selaku Wakil Kurikulum. Kepada Ibu Rika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk menghadiri kegiatan rekan kita Ibu Riandini SPD dalam kegiatan rancangan program pembelajaran PJOK melalui berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Kemudian salawat berserta salam kita sampaikan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya berharap dari Bapak Ibu rekan guru semuanya bisa memperhatikan dan melihat rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG rekan kita Ibu Riandini SPD. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif agar proses rencana tindak lanjut ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, dan Ibu Riandini bisa melaksanakan rencana tindak lanjut ini di sekolah kita dan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Hartia atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk paran materi tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek melalui komunitas belajar di SMA Negeri 6 Mandau yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Riandini SPD. Kepada Ibu Riandini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Siang. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kita pada komunitas belajar untuk melakukan sosialisasi terhadap rencana tindak lanjut rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek. Kemudian selawat dan salam kita curahkan juga kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini perlu juga kembali disampaikan ini merupakan kegiatan terakhir atau tugas terakhir dari kegiatan rencana tindak lanjut RTL ini. Nah, di sini rencana yang telah dibuat berupa rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan PKG PJOK yang sedang saya jalani. Nah, untuk
praksi pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk produknya adalah senam irama pelajar Pancasila. Jadi nanti pada ujung dari proyek ini adalah menghasilkan sebuah produk senam pelajar Pancasila yang bisa digunakan pada kegiatan kita Kamis pagi. Nah, kemudian latar belakang dari kegiatan proyek ini. Yang pertama itu senam irama merupakan salah satu materi dalam pembelajaran PJOK dan juga aktivitas yang dilakukan setiap Kamis pagi di sekolah. Kemudian adanya keinginan untuk melakukan sebuah pembaharuan senam yang dilakukan agar peserta didik tidak merasa jenuh terhadap senam yang sudah biasa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kita kan tahu biasanya pada saat Kamis pagi itu anak-anak kita memimpin senam kita bersama itu hanya 2 senam biasanya, yaitu yang pertama senam Indonesia Bergerak dan senam Poco-Poco. Nah, di sini salah satu latar belakangnya untuk melakukan pembaharuan senam. Nah, kemudian juga menyesuaikan dengan konsep pendidikan gerak, di mana dalam konsep pendidikan gerak tersebut kita tidak boleh membatasi gerak anak. Jadi anak itu diberi keleluasaan untuk melakukan aktivitas gerak. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk meningkatkan karakter peserta didik yang sesuai dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas, keberanian, kepemimpinan, dan karakter peserta didik, di mana nantinya peserta didik akan bergantian untuk memimpin senam setiap minggunya. Lalu berdasarkan kondisi perilaku peserta didik yang kita lihat saat sekarang ini, sangat dibutuhkan sebuah hal yang secara langsung maupun tidak langsung bisa membentuk karakter, yaitu dengan sebuah gerakan olahraga senam pelajar Pancasila, selain dari meningkatkan keterampilan gerak. Jadi tidak hanya keterampilan gerak, kita bisa juga secara tidak langsung membentuk karakter peserta didik kita. Kemudian di dalam proyek ini memanfaatkan 3 aset, yaitu aset manusia, fisik, dan lingkungan. Lalu kita lihat tujuan dari program ini. Nah, di sini sebagai visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah, di sini nanti tujuannya murid diberi kesempatan untuk membuat gerakan senam sendiri, kemudian sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, dan juga mampu memimpin kegiatan senam bersama pada setiap hari Kamis pagi. Nah, jadi murid tersebut mendapatkan pengalaman gerak yang banyak dan tidak terbatas geraknya, kemudian yang sesuai dengan konsep pendidikan gerak tadi. Lalu produknya yaitu bisa menciptakan dan mempraktekkan gerak senam kreasi pelajar Pancasila. Nah, juga untuk tujuan lainnya bisa meningkatkan keterampilan gerak, kemudian untuk mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan profil Pancasila, untuk pengembangan sosial, untuk menambah dan meningkatkan pengalaman gerak peserta didik, kemudian sebagai pengembangan mental dan emosional siswa seperti rasa disiplin dan percaya diri terhadap pencapaian gerak yang telah mereka pelajari dan telah mereka ciptakan. Nah, kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini ada 3 capaian yang telah dibuat. Yang pertama, mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama adanya sosialisasi dulu terhadap kepala sekolah, guru dan murid serta orang tua. Nah, di sini akan dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus. Kemudian pembagian kelompok dan tim tutor senam irama pelajar Pancasila serta mencari referensi senam dari berbagai media lainnya. Nah, ini bisa dicari di YouTube atau media lainnya. Kemudian mulai membuat rangkaian gerakan senam dan menyelaraskannya dengan musik yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Jadi dalam proyek ini saya juga berkolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, di sini untuk membantu menyelaraskan gerakan dengan musik dan untuk menyesuaikan dengan pelajar Pancasila, dan juga bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan proyek ini. Kemudian capaian yang kedua, mampu mempraktikkan gerakan senam berirama pelajar Pancasila mengikuti musik secara berkelompok. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya itu setiap kelompok akan menampilkan senam direncanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Nah, di sini pelaksananya adalah murid, guru PJOK, dan berkolaborasi dengan guru yang ahli dalam seni tari, guru PKN. Kemudian setiap
dan memvideokannya. Jadi di sini setiap kelompok senam memimpin senam sekolah pada hari Kamis pagi. Jadi setiap kelompok itu pada saat memimpin itu wajib mendokumentasikan atau merekam penampilan mereka serta mengupload video penampilan ke media sosial. Nah, di sini untuk struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah dan tidak mengganggu pelajaran PJOK. Jadi ini di luar jam PJOK ya Bapak Ibu. Kita masuk ke kegiatan co-kurikuler. Kemudian sasarannya itu saya mengambil kelas 12-3. Nah, kenapa dipilih atau diambil satu kelas saja? Karena ini kita lihat dulu efektif atau tidaknya proyek ini. Jika efektif, maka bisa dilanjutkan dengan kelas yang lain. Kemudian lini masanya, sosialisasi program itu tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus. Kemudian pembuatan gerakan itu tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 16 September. Kemudian penampilan senamnya 20 sampai dengan 26 September. Kemudian dilanjutkan yang terakhir pembuatan video pada tanggal 1 Oktober dan dilanjutkan dengan memimpin senam tersebut pada hari Kamis pagi. Kemudian ada refleksi. Nah, untuk mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini lingkupnya guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama guru olahraga. Di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian nantinya. Kemudian guru seni. Nah, di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kemudian guru PKN. Nah, di sini berdiskusi bersama dan memanfaatkan materi serta aktivitas pemanfaatan aspek profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir, guru sosiologi berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pengembangan terkait mensosialisasikan senam irama profil Pancasila. Dan yang paling penting yaitu wali kelas sebagai koordinasi dengan wali murid nantinya. Nah, kemudian kapasitas atau aset yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini penggunaan aset yang pertama aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program. Kemudian guru PJOK sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan proyek atau program ini. Kemudian guru seni tari, guru PKN dan sosiologi sebagai fasilitator dan penilai dalam keselarasan gerak dan yang berhubungan dengan sosialisasi program. Kemudian murid sebagai pelaksana program serta orang tua sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian aset fisik. Di sini kita menggunakan lapangan sebagai sarana latihan, kemudian memerlukan pengeras suara, speaker. Lalu aset lingkungan, kita gunakan lingkungan kita yang sudah luas dan nyaman. Nah, di sini untuk rencana evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan dalam setiap langkah yang dikerjakan. Jadi di sini evaluasinya tidak hanya di ujung saja, ya. Kita juga memulai saat pembuatannya. Kita juga menilai bagaimana mereka proses pembuatan sampai nanti pada saat produk itu selesai. Kemudian evaluasi pada tahap-tahap pembuatan rangkaian gerakan senam. Nah, di sini untuk tahap pembuatan rangkaian gerakan senam. Jadi siswa itu kan pertama-tama melakukan mencari dulu tahapan-tahapan gerakannya bagaimana. Kemudian di situ bisa kita mengambil data dengan observasi langsung. Lalu kemudian refleksi dari murid, apakah sudah mampu membuat gerakan atau sudah memenuhi target atau belum. Kemudian sumber datanya, hasil observasi dan refleksi. Lalu setelah mereka membuat rangkaian gerakan, kita masuk ke tahap mempraktekkan atau penampilan senam. Nah, ini tentu saja sudah dengan irama atau musik yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Nah, jadi disinilah penilaian akhir kita lakukan dengan unjuk kinerja kelompok dan wawancara kepada teman-temannya. Contohnya, apakah mereka merasa senang atau gembira. Kemudian sumber datanya, hasil tes penampilan tersebut dan wawancara. Kemudian yang ketiga, penampilan senam saat memimpin senam Kamis pagi dan video rekaman saat penampilan senam tersebut. Nah, di sini bisa melalui observasi video, contohnya bagaimana pengambilan videonya, atau mungkin juga bisa kita lihat dari jumlah like dalam video yang mereka unggah. Nah, dari kegiatan program yang akan dirancang ini, pasti ada kemungkinan atau tantangan yang akan muncul. Nah, di sini kemungkinan itu diantara lain, yang pertama itu akan muncul kesulitan
dalam membuat gerakan yang baik dan sesuai. Nah, jika itu terjadi bisa dibuat rekomendasi solusi, yaitu mungkin membimbing langsung mereka secara tatap muka mana bagian yang mereka tersulit, juga memberikan referensi contoh-contoh gerakan yang banyak terhadap kelompok yang mengalami kesulitan tersebut. Lalu kemungkinan yang kedua adalah munculnya atau ada anggota kelompok yang aktif dan tidak aktif. Jadi Bapak Ibu, pada saat kelompok itu kan sering kita lihat ada siswa kita yang aktif, ada juga yang masih tidak aktif. Nah, di sini solusinya bisa kita membuat pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan proporsional dari awal. Jangan sampai ada murid yang tidak kebagian tugas. Kemudian adanya kesepakatan dan juga konsekuensi. Misalkan jika ada anggota kelompok yang melanggar, apa konsekuensi atau kesepakatan mereka sesuai dengan yang mereka sepakati bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu rencana tidak lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kemarin kan nama ibu adalah Bumila PKN. Mau bertanya, kemarin kan udah pernah juga buat proyek tentang tarian program Pancasila. Itu gerakannya sama atau dikombinasi dengan senam Indonesia Sehat atau enggak? Gitu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Mila. Jadi proyek mungkin yang pernah Ibu lakukan itu tuh tarian atau senam Bu sebelumnya? Tarian sih, tapi Tarian. gerakannya ada juga. Oh iya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, itulah tadi kita gunakan kolaborasi antara guru PJOK, guru seni, kemudian guru PKN yang bisa kita lakukan. Nah, nanti disitulah kita lihat apakah gerakan mereka ini sudah termasuk senam atau masih ke kriteria tarian. Nah, seperti itu Bu Mila. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan jika ada pertanyaan atau tambahan. Ya, Bu Nina. Tadi kan fokusnya di 12.3. Berarti untuk gerakan pertama, untuk langkah pertama itu difokuskan untuk 12.3 aja. Jadi kita nggak ngambil kelas lain. Oke. Jadi Bu, untuk sasaran tadi itu kan memang mengambil satu kelas saja. Karena itu memang dilihat dulu Bu, apakah itu efektif atau tidak. Karena kalau kita ambil semuanya, itu kita tidak bisa lihat efektif atau tidaknya gitu. Kalau misalnya efektif, contohnya pada saat mereka memimpin senam pagi itu berjalan dengan baik, kemudian adanya respon yang baik juga oleh peserta didik lainnya. Jadi kalau sudah begitu, berarti otomatis bisa kita aplikasikan dengan kelas-kelas yang lain. Sampel dulu ya. Ya, kita sampelkan dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada tambahan mungkin atau silakan Bu Sek. Yang tadi kan 12.3 sebagai fokus utamanya kan akan memimpin senam seperti sebelum-sebelumnya itu pengalaman kita. Kalau mereka tidak hafal senamnya, belum tahu senamnya, mereka nggak bergerak, hanya nonton aja di depan sama apakah maksudnya lebih baik kan juga mulai diperkenalkan juga sebelum dilaksanakan sama-sama di lapangan gitu. Dibantulah sama kelas sasarannya tadi gitu. Soalnya kalau nggak diperkenalkan apa-apa, tiba-tiba di depan jadi instruktur kelas sasarannya, yang lain cuma nonton aja, nggak ada bergerak apa-apa karena nggak tahu mengarahnya kemana, ke depan, ke belakang, nggak tahu kan. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya, terima kasih ya Bu masukannya. Mungkin memang perlu juga kita selain mereka, mungkin memang kita setelah, nah itu mungkin masuk ke dalam lini masa pada saat mereka menampilkan senam. Jadi setelah mereka menampilkan di depan guru yang berkolaborasi tadi, nah setelah itu baru bisa kita kenalkan ini loh senam kita besok. Nah seperti itu. Terima kasih Bu, sarannya akan kita rancang lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Nah jadi saya harap untuk rancangan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian diminta juga
yang disampaikan beliau bisa bermanfaat dan tentunya kita terapkan di lingkungan SMA Negeri 6 Mandau. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai protokol mewakili petugas acara, mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Lebih kurang seperti itu, dan besar harapan kami semoga apa yang dipaparkan bisa diterapkan dan juga kepada Kak Rendi ini kegiatan PKG-nya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oh, cepat selesai ya Kak. Oke. Saya sebagai protokol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.